Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Apa yang kita perbuat ketika ada di padang gurun? Daud adalah seorang yang mengerti strategi peperangan. Dia banyak belajar semasa dia menggembalakan kambing domba, masa dia menjadi prajurit. Dia banyak memahami, dia mengerti banyak hal. Dan juga dalam keadaan terjepit, dia belajar merenung. Di tempat padang gurun sekalipun, dia belajar memahami apa yang harus dia lakukan. Kalau kita melihat film-film, orang yang banyak akalnya, punya pintar strategi, mungkin seperti seorang bernama Captain Jack Sparrow. Dia punya akal banyak, dan terkadang hal-hal yang konyol menurut kita, tapi itu berhasil dia lakukan sama dia. Itu sebuah film. Tapi apa yang dialami oleh Daud itu bukan sekadar dia belajar dari film, karena pada zaman Daud juga tidak ada film-film, tetapi dia memberikan sebuah teladan. Ketika dia ada di padang gurun Yehuda, dia mengambil keputusan yang tepat. Apa keputusan yang tepat dilakukan oleh Daud? Daud juga mengalami tantangan, dikejar-kejar oleh mertuanya yang bernama Raja Saul. Dikejar, dia pergi kemana-mana, dia lari sampai dia harus menyingkir ke padang gurun. Padang gurun, saudara tahu, itu tempat yang saudara tidak bisa dapatkan yang namanya AC, saudara tidak bisa mendapatkan yang namanya air dengan bebas, saudara akan merasakan kepanasan, dan tidak ada tempat pohon perlindungan kecuali saudara bisa menemukan yang namanya pohon korma atau oase, tempat bisa mencari mendapatkan air minum di padang gurun. Apa yang dialami oleh Daud saat dia ada di padang gurun, sepertinya dia tidak mendapatkan perlindungan apa-apa. Di saat dia mengalami tekanan, apa yang dilakukannya yaitu mencari Tuhan. Saya mau ingatkan bagi kita, tantangan terus ada. Selama kita di bumi ini pasti terus silih berganti. Habis tantangan dari keluarga, tantangan dari saudara, habis dari saudara, dari teman seiman, habis teman seiman, teman satu kerjaan, habis satu kerjaan, teman lingkungan, dan terus silih berganti sampai kita berlalu dari dunia ini. Karena semua orang yang ada di dunia ini akan mengalami tantangan, bukan hanya kita. Di dalam Mazmur 63 ayat 2 akan dijelaskan apa yang dilakukan oleh Daud selama di padang gurun. Dia mencari Tuhan, dia meminta petunjuk daripada Tuhan. Dia merasakan kekeringan, dia merasakan kehausan, tapi dia berkata, jiwaku haus akan Engkau. Seperti rusa merindukan air, aku merindukan Engkau, aku butuh Engkau Tuhan. Dia tahu dia bisa mendapatkan air biasa, itu bisa mendapatkan kelegaan. Lega. Habis itu dia berpikir lagi, aku mau lari kemana? Tapi kalau dia mendapatkan air yang menyegarkan yang dari Tuhan, Tuhan berikan kelegaan. Dia lega secara jasmani, secara rohani, dia juga mendapatkan kelegaan. Dia tidak takut menghadapi impitan musuh, dia tidak takut dikejar-kejar oleh musuh. Dia tahu apa yang dia lakukan. Banyak kali cara-cara yang dibuat untuk melamakan Daud, tapi Daud belajar untuk mencari solusinya kepada Tuhan. Banyak kali cara-cara iblis untuk melamakan setiap manusia, membuat kita lupa akan jati diri kita, membuat kita mengandalkan orang-orang di sekeliling kita. Saat kita mengalami tekanan dari orang-orang terdekat, berpikir, rencana apa yang harus kulakukan, apa yang harus kubalas, apa strategi untuk menghindar. Ada orang yang ketakutan, ada orang yang semakin marah dan mencoba membalas dendam. Tapi kita harus berpikiran jernih seperti Daud. Di saat padang gurun yang mana itu tempat yang tidak ada air kecuali ada oase, yang dimana Daud ada di padang gurun, di tempat dia tidak mendapatkan air, di situ dia meminta petunjuk daripada Allah. Dia meminta kerinduannya dipuaskan untuk mendapatkan air daripada Tuhan, sehingga dia mendapatkan jawaban. Dia berkata, seperti rusa merindukan air, jiwaku rindukan Engkau. Engkaulah Tuhan, harapan hasang hatiku. Dia tak mengandalkan Tuhan. Bagaimana bisa orang berkata di saat menghadapi tekanan, berkata, jiwaku merindukan Engkau Tuhan? Daud di padang gurun dia berani berkata, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Daud bukan di tempat yang istana yang mewah, dia bukan di tempat peranginan yang teduh. Kalau orang misalnya lagi tuduh-tuduh, wah enak sekali suasana pantai ini, indah kali ciptaanmu Tuhan. Orang tahu bersyukur melalui tempat pemandangan yang indah,
tempat wisata orang memuji luar biasa ciptaan Tuhan. Melihat langit biru, orang berkata indahnya ciptaan Tuhan. Aku rindu enak bersekutu di tempat ini. Orang cari tempat yang indah, yang aman untuk bersekutu. Tapi Daud di saat dia ditekan, saat dia dikejar-kejar, saat dia ada di padang gurun, dia berkata, jiwaku merindukan Engkau. Dia merindukan Tuhan hadir saat dia mengalami padang gurun. Dia berkata dalam hatinya, kalau Tuhan ada di sini, jiwaku tidak ketakutan dikejar-kejar orang musuh. Tapi kalau ada Tuhan ada di sini, aku mendapatkan kelegaan, aku dikuatkan. Ini satu petunjuk yang Tuhan berikan kepada Daud. Saat dia mengalami tekanan, dia harus mencari Tuhan. Dia harus membutuhkan Tuhan. Membutuhkan Tuhan bukan di saat-saat enak, membutuhkan Tuhan di saat-saat beribadah, membutuhkan Tuhan di saat ulang tahun, membutuhkan Tuhan di saat pesta, membutuhkan Tuhan di saat keadaan mendapatkan berkat. Kalau saudara bisa merenung di saat Anda mendapat berkat, saudara bersyukur kepada Tuhan. Itu bisa saja saudara bersyukur bahkan menangis, tapi itu mungkin tidak menjadi sebuah momen yang sangat membawa saudara dekat dengan Tuhan. Banyak kali orang saya perhatikan memasuki rumah baru, dia menangis, berkata menangis, baik kali Tuhan semua mendapatkan kain berkat. Habis itu apa? Lupa. Daud di saat dia mengalami tekanan, dia menangis, dia mencari Tuhan, dia benar-benar membawakan rindunya kepada Tuhan, bukan rindu main-main, bukan rindu tunggu mendapatkan pertolongan, tapi rindu yang dibawakan oleh Daud adalah rindu di saat keadaan tidak seperti yang diharapkan, saat sekeliling tidak seperti yang kita harapkan, saat semuanya berjalan seperti kekacauan. Situ mari kita belajar merindukan Tuhan. Tuhan, aku rindu Engkau hadir di sini. Tuhan, aku rindu Engkau bekerja dalam keadaan yang tidak seperti yang kuharapkan ini, dalam keadaan yang kacau ini. Aku merindukan Engkau. Itu lagu dari Hillsong yang diciptakan oleh Brooke Fraser sekitar tahun 2005. Dia menciptakan lagu judulnya None But Jesus. Dia berkata, in the chaos, in my weakness, I know that you are God. Dalam kekacauan, di dalam kelemahan, kita berkata Engkau Tuhan. Jadi kita harus mengatakan dia Tuhan, bukan harus di dalam ibadah yang enak, bukan harus dalam ibadah yang mengesankan, bukan harus dalam perayaan-perayaan yang indah. Dalam kekacauan, dalam keadaan yang tidak enak, kita berkata Engkau adalah Tuhan. Aku merindukan, biar kerinduan kita kami bawa kepada Tuhan, dan kita percaya kerinduan kita pasti akan dipuaskan oleh Tuhan. Kalau Allah memuaskan kerinduan kita, pasti Dia memberikan kita kelegaan, kita akan bersukacita dan pasti mendapat kekuatan yang baru. Saudara ingin mendapatkan kekuatan baru, mari bawa rindu kepada Allah di saat goncangan, di saat keadaan terpuruk. Di situ minta Allah menyertai. Selama pandemi mulai berlangsung pada tahun 2020, semenjak Maret, saya diperhadapkan dengan goncangan ekonomi, diperhadapkan dengan ketakutan, diperhadapkan dengan banyak masalah, pekerjaan, apa mau dimakan. Tapi semuanya saya belajar membawa kepada Tuhan. Di situ saya belajar menyanyikan pujian kepada Allah. Bawa aku ke tempat yang Kau mau. Saya belajar membawakan kepada Tuhan. Saya melihat di situ Allah luar biasa bekerja. Di situ Dia memberikan, menaruhkan nyanyian baru dalam mulut saya, dan bisa menjadi berkat bagi saya dan menjadi berkat bagi beberapa orang yang sudah mendengar pujian itu. Dan saya melihat luar biasa. Puji Dia di saat badai berkeluar dari sekeliling kita. Puji Dia di saat kita dibawa ke padang gurun. Waktu Yesus dibawa ke padang gurun, Dia diperhadapkan untuk mengandalkan kekuatannya, diperhadapkan untuk mengikuti keinginan daging, tapi Dia bisa menang dan mengalahkan iblis di padang gurun, dan Dia berhasil. Hingga pelayanan-pelayanan Dia kita melihat Allah menyertai, dan Allah luar biasa berkarya dalam dirinya. Nah, kita percaya kita orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, kita orang yang luar biasa, kita orang yang punya potensi untuk menghadirkan Tuhan. Hadirkanlah Tuhan, rindukanlah Tuhan dalam badai sekalipun, rindukanlah Tuhan di padang gurun sekalipun. Di saat Dia hadir di sana, padang gurun kita merasakan seperti hamparan pantai yang sejuk. Padang gurun bisa kita rasakan seperti keadaan panorama yang indah, penuh angin sepoi-sepoi. Daud melihat Allah menyertai, itu jauh lebih baik. Penyertaan Allah jauh lebih luar biasa.
Daud tidak meminta Tuhan bawa keluar dari padang gurun ini, tapi dia meminta merindukan Tuhan. Adalah bijaklah bagi kita jika meminta penyertaan Tuhan dalam menghadapi badai, daripada meminta kepada Dia, Tuhan keluarkan aku dari badai ini, keluarkan aku dari padang gurun ini, aku tidak nyaman di sini. Tapi kita orang yang bijak, katakanlah, Tuhan, meskipun ini badai, aku minta Engkau hadir di sini bersama-sama dengan aku, karena kehadiran-Mu cukup bagiku. Hadirat Allah membawa kemenangan, membawa kekuatan, kita bisa lewat menghadapi badai. Yakinlah saudaraku, kita bisa melalui setiap tantangan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan bisa menghadapi badai. Hari ini biarlah kita membutuhkan Tuhan jauh dari segala-galanya, karena Dialah solusi atas keadaan yang kita alami. Terpujilah Dia, muliakan Dia dalam hidup kita. Selamat menjalani hari dengan kekuatan Allah, dengan kerinduan yang mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.